Halo guys, saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa dengan saya, Romo Ivan MSF. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan pengalaman Romo Ignatius Eko Swasono MSF. Beliau sempat beberapa hari yang lalu terpapar virus corona atau COVID-19 dan menjalani perawatan serta isolasi mandiri di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Namun puji Tuhan, beliau disembuhkan dan diperbolehkan untuk pulang, untuk kembali melayani umat Allah. Nah, kita akan mendengarkan betapa kasih Allah senantiasa setia dan dirasakan oleh Romo Eko Swasono MSF. Romo Eko ini adalah teman angkatan saya yang ditahbiskan pada tahun 2020. Belum ada 1 tahun kami ditahbiskan, kami ternyata juga bersama-sama terpapar virus corona. Namun puji Tuhan, kami berdua disembuhkan oleh Tuhan sendiri, dan Allah memampukan kami untuk kembali sehat dan dapat melayani seperti sedia kala. Nah, tidak berlama-lama, kita mengundang Romo Eko untuk bersama-sama dengan kita memberikan kesaksian, memberikan pengalamannya untuk dapat sembuh dari COVID-19. Halo Romo Eko, bagaimana awal ceritanya Romo bisa dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang? Tanggal 13 Juli yang lalu. Naik ambulan dari Salatiga, lalu masuk ke ruang IGD Elizabeth Semarang. Lalu setelah itu pindah ke Karolus, dapat nomor unik, nomor 212 Wiro Sableng. Mungkin karena aku gendeng. Dapat kamar dengan nomor yang unik ya Romo ya, Karolus 212 seperti Wiro Sableng. Seperti apa Romo kamar tersebut? Berapa hari lamanya Romo dirawat secara intensif di unit Karolus itu? Saya 5 hari di Karolus, dari tanggal 13 Selasa sore sampai 17 Sabtu sore, jadi malam minggu di rumah sakit. Apa yang dirasakan dan bagaimana pengalaman hari-hari pertama Romo dirawat di rumah sakit sebagai pasien COVID-19? Seperti halnya pasien COVID lainnya ya. Saya juga tidak ditemani oleh satupun anggota keluarga. Mereka yang hidup berkeluarga tidak ditemani istri, tidak ditemani anaknya, apalagi Romo ya. Tidak ada yang menemani. Bapak, ibu, saudara-saudari pun tidak ada yang menemani. Memang secara fisik kelihatan bahwa saya sendirian. Para pasien lain yang terpapar COVID juga sendirian. Apa yang Romo rasakan dalam kesendirian itu? Dalam permenungan saya selama 5 hari di Karolus, saya merasakan bahwa setiap pasien COVID itu sebenarnya tidak sendirian. Kita, para pasien COVID itu, saya yakini selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita. Keluarga boleh tidak mendampingi kita, tapi Tuhan
selalu mendampingi kita dengan kasih-Nya. Itu yang saya yakini. Luar biasa bahwa Romo tetap meyakini dan mengimani bahwa Tuhan senantiasa setia hadir menemani dalam situasi yang tidak mudah. Nah, Romo merasakan kehadiran Tuhan melalui siapa saja selama di rumah sakit. Kehadiran Tuhan sungguh saya rasakan lewat kehadiran dokter, lewat kehadiran perawat, lewat kehadiran setiap tenaga medis, ibu-ibu yang mengantarkan makanan setiap pagi, siang, sore, dan bapak ibu yang dengan tekun membersihkan kamar sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu yang saya rasakan selama 5 hari di Carolus. Saya tidak sendirian. Justru ketika secara fisik mungkin kelihatan saya sendirian, saya rasakan secara rohani Tuhan itu ada. Dia tidak meninggalkan saya. Setelah sempat diobservasi di IGD dan menjalani perawatan di unit Carolus, apa tindak lanjut medis yang diberikan oleh rumah sakit kepada Romo sebagai pasien COVID-19 atau orang yang terpapar virus corona? Puji Tuhan, kondisi mulai membaik dan saya diperbolehkan untuk isolasi mandiri di Teresia di kamar nomor 214 ya. Oh, ternyata Romo belum boleh pulang tetapi dipindahkan ke unit Teresia atau unit isolasi mandiri. Nah, seperti apa Romo unit Teresia atau kamar isolasi tersebut? Selama menjalani isoman atau isolasi mandiri di unit Teresia itu, apa saja kegiatan yang bisa Romo lakukan? Saya melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin, memang terbatas, hanya dilakukan di kamar, di ruangan ini. Sembari ada kesempatan keluar sebentar ya, dari jam 10 sampai jam 11, yaitu menggelapkan apa yang sudah gelap ini, agar kulit tersirami vitamin D. Kegiatan-kegiatan memang terbatas ya, seperti baca buku, seperti sosmedan, seperti makan, istirahat, dan tentunya nonton drama Korea. Itu yang saya lakukan. Ya, sempat juga beberapa hari misa pribadi sebagai hal yang menggembirakan, yang intinya seluruh kegiatan itu membuat hati senang, membuat hati gembira, karena hati yang gembira itu kan katanya adalah obat ya. Obat agar imunku itu semakin. Kapan Romo akhirnya diperbolehkan pulang setelah menjalani masa isoman atau isolasi mandiri? Tanggal 27 pagi, mulutku dan hidungku disogok ya, di swab ya. Puji Tuhan, tanggal 28 sore ini hasilnya negatif dan besok bisa pulang ke Salatiga melanjutkan tugas perutusan sebagai seorang Romo. Puji Tuhan bahwa Romo kembali sehat dan dapat kembali menjalankan pelayanan sebagai seorang imam. Saya ikut bersyukur, saya ikut senang akan hal itu. Nah, apakah Romo saat ini ingin mengatakan sesuatu? Mungkin ucapan terima kasih begitu? Setelah dirawat
selama berhari-hari di Rumah Sakit Elizabeth ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dokter, secara khusus Dokter Francisca Anna. Terima kasih dokter telah merawat saya dengan baik. Terima kasih kepada para suster, Suster Carla. Thank you suster, saya semakin gemuk di sini. Kepada Suster Yosefia atau Yosefia, saya lupa namanya. Terima kasih suster telah menyempatkan diri untuk berkunjung saat saya berbaring di Karolus. Terima kasih kepada Mas Mbak perawat yang memberikan seluruh diri untuk kesembuhan saya. Thank you Mbak Hesti dan teman-teman. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Adakah pesan-pesan yang juga ingin Romo sampaikan? Pesan saya adalah, memang selama saya dirawat di sini, saya tidak bisa melihat kecantikan para dokter, tidak bisa melihat kecantikan para suster, tidak bisa melihat kecantikan para perawat, karena tertutup masker, karena memakai APD. Meskipun demikian, saya merasakan bahwa kecantikan sesungguhnya adalah dari dalam, dari hati. Terima kasih atas pelayanan hati bagi kami, secara khusus diri saya, para pasien yang terpapar COVID, dengan kecantikan yang para dokter, para suster, dan para perawat berikan kepada saya. Saya dapat sehat kembali dan saya ingin membagikan sukacita bahwa hidup sehat, hidup melayani, hidup untuk Tuhan, hidup untuk sesama adalah kecantikan yang sesungguhnya. Terima kasih atas kecantikan yang luar biasa yang Anda berikan kepada saya. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Romo Eko Swasono yang berkenan berbincang-bincang, membagikan pengalamannya selama menjadi penyintas COVID-19. Semoga pengalaman yang diceritakan oleh Romo Eko yang sempat terbaring, tidak berdaya, tetapi sembuh oleh rahmat Tuhan, memampukan kita, meneguhkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam situasi yang tidak mudah pandemi ini. Kita diajak untuk senantiasa percaya akan penyertaan pemeliharaan Tuhan, dan lebih dari itu kita juga diundang untuk berusaha agar kita terselamatkan dari pandemi ini dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan yang ada. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu, dan rahmat Allah menyertai hidup kita, pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.